44. Monggo dipun semak nggih, banyak kesalahan, mohon maaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. Allah. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Allah. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wal qasdu lan nejo min dzikri saking nyebut khabaraha ulai ing kabare mengkono-mengkono kaum Bani Israel. Tujuannya napa? Tasjihu krono mentasjid atau mensupport ngoten nggih al mukminina ing wong-wong mukmin. Mentasjid alal kitali ing atase peperangan. Walidza lan krono utawi iki dawuh waqatilu fisabilillah al-ayah iku mutifatan ngatopaken ngalaihi ing atase ayat atau dawuh alam tara ngriyen pun di was Jumat riyen alam tara ila alladzina kharaju min diyarihim alam tara ila alladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadral maut al-ayah. Terus ayat ini dihubungkan dengan ayat yang lain. Mungkin kalau jelaskan apa sebabnya. Waqatilu lan perang sapa sira kabeh fisabilillah ing dalem belani agamane Gusti Allah. Aili ila'i dinihi tegese krana luhuraken agamane Gusti Allah. Wa'lamu lan ngerti sapa sira kabeh annallaha ing temen setuhune Gusti Allah iku samiun zat kang maha midhangetaken sapa Gusti Allah midhangetaken di aqwalihim maring pira-pira pengucape sira kabeh di aqwalikum maring pira-pira pengucape sira kabeh. Putai Gusti Allah iku alimun zat kang maha ngidemudani sapa Gusti Allah di aqwalikum lan pira-pira tekai sira kabeh. Pamujazikum mongko bales sapa Gusti Allah kum ing sira kabeh. Sayat nggih. Satu ayat mawon. Waqatilu fi sabilillah al-ayat. Mriki Mbah Suyuti menjelaskan ayat niki dihubungkan dengan ayat yang sebelumnya yaitu alam tara ilal ladzina kharaju al ayah. Iku napa sebabe wal qasdu. Nah, tujuannya min dzikri dengan menyebut khabar haula'i dengan menyebut keadaannya atau yang dulu sudah dijelaskan yaitu kaum Bani Israel yang lari dari wabah bangun dari daerahnya, dari negerinya. Apa sebabnya kok dihubungkan dengan ayat masalah perang? Tujuannya adalah untuk mestasji atau mensupport kaum mukminin. Kita ulas kembali biar tidak bingung ya. Ayat sebelumnya menjelaskan tentang kaum Bani Israel yang lari dari negerinya karena takut mati. Artinya kaum Bani Israel itu salah persepsi. Jadi suruh beriman pada Allah, kematian adalah kekuasaannya Allah, tapi kaum Bani Israel itu takut mati karena selain Allah.
Artinya takut mati karena suatu wabah. Nah, tujuannya Allah dawuh di sini itu untuk apa ya? Untuk kaum mukminin ketika berperang itu jangan takut mati. Atau jangan lari dari peperangan ketika memang harus membela diri. Artinya Allah menegaskan kepada kaum mukminin aja wedi mati. Wong mati itu kersane Gusti Allah. Dan menjelaskan juga kalau Allah sudah menentukan kematian, mau lari kemanapun ajal pasti akan datang. Jadi namanya ajal kan orang bisa didahulukan kehendak kita dan tidak bisa diakhirkan. Kalau memang sudah waktunya tiba, yaitu udah tidak bisa lari dari kematian. Itu yang dimaksud. Jadi ini ketegasan buat orang-orang mukmin ben aja jadi wong pengecut. Makanya kita sering dengar berita di Palestina sekarang, luar biasa perjuangannya para pejuang Palestina itu tidak takut mati. Bahkan sekarang menjadi viral di seluruh dunia kehebatannya para pejuang Palestina. Mereka karena apa? Tidak takut mati. Nah, ayat inilah waqatilu fi sabilillah. Ini dihubungkan dengan ayat sebelumnya, yaitu untuk mensupport agar orang-orang mukmin benar-benar imannya kuat. Makanya di sini dijelaskan tasji al-mu'mina 'ala kita walidha mutifa 'alaihi. Waqatilu fi sabilillah. Nah, penjelasan waqatilu itu kan fil amar ini perang sapa sira kabeh. Waqatilu fi sabilillah, dan peranglah kalian semua di jalan Allah. Tafsirannya aili i'la iddinihi, yaitu untuk meninggikan atau membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu annallaha sami'un 'alim. Dan ketahuilah wahai semuanya bahwa sesungguhnya Allah itu maha mendengarkan. Ketika sudah maha mendengarkan atas ucapan kalian semua, artinya tidak ada ucapan sedikit pun yang akan terlewatkan oleh Allah. Nah, ketika seumpama ya para pejuang-pejuang itu mau berangkat berperang, sing bener-bener pengen membela Allah, beliau berdoa apapun, sehingga walau dalam hati pun Allah maha mendengarnya. Dan seandainya ada pejuang simpur setengah-setengah seumpama ketika berbaris tak iya nang ngarep dewek, ketika nang tengah-tengah mampir ngopi dhisik, kerasak fisik ngerasani kancane meng dewek nang ngarep iki mau ben sing kae si A si B kon sing nang ngarep sing kon maju duluan. Allah maha mengetahui kalimat itu. Setelah ayat ini membahas Sami'un, Allah maha mendengar, Allah juga maha melihat. Tafsirannya di sini bi ahwalikum famujazikum. Jadi pasti tidak akan terlewatkan ketika Allah sudah mendengar percakapan para makhluknya. Kalau di sini sedang menjelaskan masalah ayat-ayat perang. Artinya ketika memang pejuang itu benar-benar membela agamanya Allah, pasti Allah akan membalas apa yang telah diperbuat oleh para pejuang. Sing semangat banget balasannya luar biasa, sing ora semangat ya kita sana Gusti Allah. Ngaten. Karena tafsiran di i'la ini sangat luas sekali sedulur. Karena di sini juga menjelaskan di tasjid, untuk tasjid karena mensupport, karena memang perjuangan untuk mengangkat agamanya atau membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Zamannya para nabi itu memang tidak gampang, tidak mudah. Kemudian sudah masyhur ya mendengarkan kisah-kisah para nabi perjuangannya. Dijelaskan dari zamannya Nabi Musa, sering dikhianati oleh kaumnya.
sudah ditunjukkan mukjizatnya, sudah pasti diselamatkan waktu itu lewat biwasilah mukjizat Nabi Musa. Begitu selamat bisa keluar dari kejaran, bahkan membelah lautan, begitu mentas berkhianat ketika ketemu siapa, Samiri apa ya dulu kisahnya itu. Akhirnya berkhianat, pengennya manut kalau Samiri malahan. Dan lebih menggenaskan lagi apa, ketika berhadapan pada musuh yang memang susah untuk ditaklukkan, yang lebih menggenaskan lagi justru dari kalangan sendiri yang berkhianat. Paling berat melawan musuh dalam sendiri. Ini ayat waqatilu fi sabilillah wa'lamu annallaha sami'un alim. Ini luar biasa ini untuk mentas tasjik pada kaum mukminin. Biar berani, biar tidak berkhianat, biar tidak takut mati. Apa kisah para pengkhianat ketika peperangan zamannya Nabi Isa? Ada. Sahabatnya Nabi Isa sendiri itu masyhur, insyaallah itu kisahnya. Yang bernama Yudas siapa gitu, sahabatnya sendiri yang berkhianat, bahkan menginformasikan persembunyiannya Nabi Isa dengan imbalan beberapa dirham. Tapi Allah langsung membalas, Yudas sendirilah yang dipanggil. Karena Pak Yudas disuruhkan Nabi Isa, karena hakikatnya Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit. Nabi Isa selamat, tapi sing berkhianat yang langsung mendapatkan karmanya. Terus siapa lagi yang berkhianat ketika zaman perang karena faktor ketakutan? Itu ada Abdullah bin Ubay. Ini main kaduk ya kalau kisah dawuh Allah ayat sebelumnya. Kalau dulu ketakutan karena wabah tamun, ya intinya takut mati. Nah, Abdullah bin Ubay adalah sahabat Rasul, sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dicintai oleh kanjeng Nabi. Jadi kenapa berkhianat? Beliau berkhianat hanya karena perasaan mengkhawatirkan keluarganya yang di Mekah. Kan kisahnya Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, sahabat Abdullah bin Ubay pun ikut hijrah ke Madinah. Beliau menjadi orang kepercayaannya kanjeng Nabi dalam hal taktik perang atau segala ekonomi dan sebagainya. Tapi kenapa berkhianat? Karena sahabat Abdullah bin Ubay itu ketakutan kalau saudaranya, keluarganya yang di Mekah itu dibunuh oleh kaum Quraisy. Luar biasa. Ketika ada perasaan takut yang berlebihan, khawatir masalah kematian, akhirnya berani berkhianat. Subhanallah. Walaupun akhirnya ketahuan sahabat Abdullah bin Ubay, bahkan di dalam persidangan yang lain menuntut untuk hukuman yang luar biasa buat Abdullah bin Ubay, tapi kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memaafkannya. Itu sedikit kisah ya, sejarah hubungannya waqatilu fisabilillah dengan ayat sebelumnya. Terasipun ma'dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Kalau sering nggih. Mangza utawi sapone wong iku alladzi yukridu kang ngutangi sapa man ngutangi Allah yang Gusti Allah. Nah ki ora dijelaskan kok bingung. Anak-anak Gusti Allah utang kan ngaten. Nah ini perlu ilmu tafsir. Nah Mbah Suyuti di sini menjelaskan apa yang dimaksud Allah mendudukkan posisi berhutang. Jadi tafsirannya bi'infaqi malihi fi sabilillah. Bi'infaqi kelawan nasarufakan atau membelanjakan malihi ing bondone man fi sabilillahi ing dalem agamane Gusti Allah. Qardan hasanan ing hutang kang becik.
bi an yunfiqahu lawan yen to nafaqahaken atau membelanjakan sapa manhu ing mal Allah ing Gusti Allah azza wa jalla kang azzakan maha luhur wa jallalan maha agung sapa Gusti Allah. Carane menghutakan antayyibil qalbi saking apike ati, maksudnya ikhlas ngaten. Fa yut'ifahu mongko bakal males atau nikelaken bayar, bisa lu maksudnya bayar artikel ngaten. Fa yut'ifahu mongko bakal nikelaken sapa Gusti Allah iman. Wa fi qira'atin dalam qira'at suci fayut'ifahu wawasan atau wacan fayut'ifahu bitasdid lan tasdid berarti fayut'ifahu saged diwaos fayut'ifahu balas lahu kadwe man at'afan ing iklan beberapa kali lipat katsiratan kang akeh. Tegesipun min asyim saking 10 ila aktar malik atau temekolo ya akeh. Min sami miatin saking 700 iklan. Kama kaya dene keterangan saya tikang bakal teko pomah. Nah, masalah dawuh apa napa nggih infak niku dibalas beberapa artikelan, beberapa lipat ganda, itu nanti ada ayat-ayat selanjutnya yang menjelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Yakbidu nyempitakan sapa Gusti Allah ayat siku tegese menahan sapa Gusti Allah arrizqa ing rezeki aman saking wong ya sa'u kang rasakan sapa Gusti Allah iman ibtilaan ing cobaan wa yabsutulan jembarakan sapa Gusti Allah ayyuwasimuhu tegese jembarakan sapa Gusti Allah bu iman liman kadhe wong ya sa'u rasakan sapa Gusti Allah iman rasakan imtihanan ing ujian. Wa ilaihi lan lamun datang Gusti Allah turja'una dan balekaken atau pada kembali sapa sira kabeh maksudipun dan kembali akan fil akhirat yang dalam akhirat caranipun bil bakti kelawan den tangekaken saking kubur. Fayu jazikum mongko males sapa Gusti Allah kum ing sira kabeh bi a'malikum lan pira-pira ngamale sira kabeh. Nah ayat selanjutnya pun ma'dzal ladzi yuqridullaha qardan hasanan. Nah hubungannya pun dalam masalah ayat sebelumnya masalah perang. Allah berfirman, siapakah orangnya yang mau menghutangkan kepada Allah, itu mentasarufkan atau infak kepada Allah hartanya untuk membela agamanya Allah, fa yudha'ifu lahu ad'afan katsiran, yakni Allah itu fayudha'ifahu, maka Allah bakal membayar atau membalas infak dengan semuanya, kita semuanya ad'afan katsiran. Ad'afan katsiran itu maksudnya qardun hasanah nggih ngapunten. Qardun hasanah nggih ngapunten. Qardun hasanan sing dimaksud qardun hasanan itu menghutangkan dengan hutangan yang baik. Artinya masalah infak sama sedekah sebenarnya seperti sama, tapi dalam itunya sebenarnya berbeda. Kalau infak itu lebih cenderung masalah harta kekayaan atau harta benda. Kalau sedekah cakupannya luas macam-macam. Wong senyum besok takoh kan. Tapi kalau masalah infak membelanjakan harta itu artinya harta kekayaan. Jadi maksud qardun hasanan, jadi harta yang baik. Artinya apa? Yang halalan thayyiban, bro. Jangan jenengan hasil menang judi diinfakkan. Fisabilillah. Ampun, nanti sia-sia. Harta hasil menipu
diinfakkan sia-sia. Ini organ hasanah tentunya memang harta yang baik, halal thayyiban. Dan selain itu juga penting lagi yaitu antayyibil qalbi, yaitu yang dengan ikhlas hati. Sing infak ora ikhlas ya memang untuk mempelajari ikhlas, tapi ikhlas memang abot ya bro ya. Tapi intinya ya usahakan ketika dengan infak harus ikhlas. Mending 10 juta lagi ikhlasnya. Nah, untuk belajar ikhlas orang ikhlas ya dipaksa. Allahumma paksa. Nanti ketemu kalau dipelajari ya. Kalau dipelajari ya no abot. Ini belajar Kak. Belajar. Atau saya. Jadi 1.000. Gue intinya ngatain lah. Memang ilmu ikhlas itu berat, tapi ikuti seperti iman lah. Sudah saya jelaskan bolak-balik. Nilai tertinggi dalam agama adalah keimanan. Adapun amalan yang tertinggi setelah iman, maksudnya amal yang paling nilai tertinggi setelah keimanan, ngamal itu ngamal ikhlas. Yaitu. Jadi untuk mencapai nilai tertinggi kudu belajar, kan ngaten. Fayudha'ifahu. Nah, janji Allah di sini fayudha'ifahu, ini faknya di sini fa sababiyah. Artinya ketika jenengan sudah melakukan infak atau membelanjakan harta kalian di jalan Allah. Nah, di sini kan ada tafsiran di ilahi dini ya. Jadi bukan dalam hal perang saja. Ketika jenengan berjuang menegakkan Allah, ya mungkin ada yang membangun masjid, ada yang bangun madrasah, kan ada. Nah, ketika jenengan sudah berusaha untuk menasarukan janji Allah di sini fayudha'ifahu lahu, maka Allah bakal melipat gandakan pahala atau bayaran hutang itu dengan sebaik-baiknya balasan. At'afan katsiran. Jadi tafsirannya di sini min asrin dari 10 balasan lipat ganda sampai 700 lipatan. Karena saya nanti ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu. Buat tekan bola, wallah. Insyaallah. Kan istiqomah saja. Wallahu yabidu, wallahu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah gue yang mempunyai kekuasaan untuk menahan rezeki kita semuanya, ya. Itu tujuannya apa? Untuk cobaan. Dan Allah juga wayab sutu, dan Allah juga mempunyai kekuasaan untuk memberi keleluasan masalah rezeki kepada yang Allah kehendaki. Itu pun semuanya ujian. Jadi arep dicoba jadi wong miskin ya cobaan. Arep iman karo Gusti Allah apa ora, arep istiqomah apa ora. Diparingi rezeki jembar, itu pun imtihanan, pada baik ujian. Arep tetap iman apa ora, arep tetap menjalankan syariat Islam, kewajiban ketika diberi harta yang lebih, gelem zakat apa ora, gelem sedekah apa ora, gelem infak apa ora. Nah, sebenarnya ayat ini nanti keterkaitannya dengan ayat surat selanjutnya, itu ada surat Al-Anbiya, ada surat As-Sad. Di situ mengisahkan kisah sejarah Nabi Ayub alaihi salam. Beliau diuji dengan, awalnya diuji dengan kekayaan. Beliau adalah saudagar yang luar biasa kaya raya. Ini lengkap ini loh Nabi Ayub. Nah, beliau diuji oleh Allah, ditarik kembali titipannya. Bahkan beliau diberi tanah yang luas, diberi ternak ribuan. Dalam waktu yang tidak lama kebunnya kebakaran, ternaknya mati,
singkat cerita itu diambil lagi kekayaannya Nabi Ayub hingga jatuhlah miskin. Dan lebih menggenaskan lagi, Nabi Ayub diuji dengan penyakit yang sangat mengkhawatirkan, sangat menakutkan, dan bahkan menjadikan apa ya, cemoohan bagi tetangganya. Kurang lebih berapa tahun Uji diuji nang masalah sakit itu, kurang lebih ya 18 tahun. Diberi ujian, beliau sakit sehingga dagingnya itu penuh dengan nanah. Sing tersisa waras itu cuma hati dan bibirnya. Tapi walaupun beliau pernah diuji dengan kekayaan, beliau tetap iman, istiqomah dalam ibadah pada Allah. Ketika diuji dengan kesengsaraan pun beliau tetap iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat selanjutnya ada surat Al-Anbiya dan surat As-Sad itu menjelaskan beliau dicoba bukan karena beliau bersalah kepada Allah, bukan karena beliau melakukan dosa kepada Allah, tapi memang beliau diuji karena keimanannya beliau. Yang sangat luar biasa lagi, istri beliau Nabi Ayub itu, saya mantan lupa itu namanya, si Sayyidah Rahmah atau dia. Memang yang masyhur adalah Sayyidah Rahmah. Sayyidah Rahmah adalah gadis yang sangat cantik, Rahmah binti Ibrahim kalau nggak salah itu. Beliau sangat setia ketika dalam senang. Ketika dalam senang seorang istri ya pasti setia, itu udah gak heran lagi. Tapi belum ada kisah seperti istrinya beliau Nabi Ayub yang selalu setia mendampingi beliau ketika sakit yang luar biasa. Jadi bayangkan nang jenengan, ketika wong sing mone gagah sugih ijik bangkrut. Orang kulit seperti itu bahkan wong lanang dia terus meriang, bahkan sakitnya sangat menjijikan. Kira-kira wong ayu gue gelem setia kok. Ya ora lah. Digali dalam beberapa cerita belum menemukan seperti kisahnya Nabi Ayub bersama istri beliau. Luar biasa, Sayyidat Rahmah menemani, mendampingi Nabi Ayub itu sampai beliau sakit belasan tahun itu tetap setia. Bahkan Sayyidat Rahmah lah yang mencari nafkah untuk sehari-hari kebutuhan sehari-harinya Nabi Ayub. Bahkan ketika saking terkenalnya Nabi Ayub itu sakitnya menyedihkan, Sayyidat Rahmah pun kena imbasnya, nggak diterima kerja. Saking daruratnya hari ini tidak ada buat makan, Sayyidat Rahmah itu memotong rambutnya dan menjualnya demi mendapatkan uang. Dan seperti itulah yang dimurkai oleh Allah. Terdengarlah sehingga Nabi Ayub mendengar kalau istrinya menjual rambutnya demi makan. Nabi Ayub berdoa, ya Allah ampunilah istri saya, tapi saya berjanji sandi saya nanti sudah sehat, saya bakal merajam istri saya dengan hukuman 100 cambukan. Itu janjinya Nabi Ayub. Nah dalam surat As-Sad kalau tidak salah menjelaskan ketika memang sudah Nabi Ayub itu berdoa kepada Allah untuk minta kesembuhan, turunlah ayat, sebentar lupa tapi intinya ada ayat yang turun menjelaskan kalau nggak salah urkut rijlika al ayat yang akhirnya anak akhir ayat syarifun lah yang masih suruh diminum, suruh mandi dan minum lah, itu intinya. Saya udah puluhan tahun. Intinya ini gara-gara Gus Mangun tadi, apa anak istri sing orang setia, apa setia. Nah ini saya jadi ingat. Ini buat kandungan dari surat ini luar biasa. Jadi ujian ketika dalam keadaan miskin dan dalam keadaan kaya. Nah Nabi Ayub lah yang sangat luar biasa bersama keluarganya. Bahkan ujian Nabi Ayub itu tidak hanya sampai jatuh miskin saja, sehingga anaknya pun yang ganteng-ganteng, cantik-cantik pun diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya
istri beliau lah yang bisa menemani beliau sampai sehingga disembuhkan kembali lah intinya. Nanti dalam surat Asr yang saya katakan tadi, Nabi Ayub suruh berdoa kepada Allah ben gejokna kakinya ke bumi, apa gejok ke bumi apa jenenge. Di telaga itu lalu keluarlah air, dan air itu buat mandi dan untuk minum. Subhanallah, itu mukjizat. Akhirnya Nabi Ayub sembuh kembali dan gagah kembali. Nah, ketika istrinya pulang kerja sampai heran mencari suaminya gak ketemu. Kan begitu ya terjadi kisahnya. Teman-teman ingat ini dalam. Ketemu lagi dengan seorang lelaki yang gampang sekali di rumah, sehingga kamu cari siapa? Saya mencari suami saya. Suami kamu siapa? Ayub. Ya ini Ayub di depan kamu. Subhanallah, saking bahagianya nangis sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang sia-sia gitu di batiri belasan tahun mendampingi sang suami. Mungkin ngomongin bojoku juga susah seneng ya aku dibatiri ya. Oh apa aja domai gue Curhat ya. itu curhat kayak menjelaskan lalu kan kalau nasihat kayak gitu loh Gus. Ya sekarang bergabung Al-Quran buku pedoman ya sih ya setidaknya gitu ketika menjelaskan seperti ini ya sambil saling link-lingan. Kan rata-rata kita ini semuanya sudah berumah tangga. Usahakanlah suka duka ya tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah poinnya ayat di sini. Wallahu yabitu wa yabsutu. Firman Allah cuma segitu, tapi kalau diudari luar biasa. Allah yang maha memberi, menahan rezeki kalian, dan Allah yang punya kekuasaan memberi kejebaran rezeki kalian. Tapi semuanya itu adalah ujian dari Allah. Akan nanti boleh pada diuji. Nah, endingnya kisah Nabi Ayub itu luar biasa. Setelah Nabi Ayub sudah ketemu sama istrinya dengan keadaan yang sudah ganteng kembali, penyakitnya sudah hilang, tetangga-tetangga yang mencemooh pun akhirnya ya izin malu, disorot campur iman. Karena dengan kembalinya sehatnya Nabi Ayub, berikut juga Allah memberikan rahmah, memberikan rezeki yang luar biasa kembali kepada Nabi Ayub. Akhirnya Nabi Ayub endingnya sugih maning. Bojone saking cintanya kalau Nabi Ayub, ya ketika sering bareng maning otomatis diparingi putra putri malih. Alhamdulillah. Ini endingnya luar biasa kisah Nabi Ayub. Ini bukti nyata ngomong Islam sing siki ya kayaknya jarang wani jenengi betapa ulang jenenge Ayub kayaknya jarang dulu. Anak ya tapi jarang. Kayak sing apik-apik ya, sing mesti sing kisah yang luar biasa. Sulaiman, kayaknya kan ada Sulaiman apa bang. Jadi kalau saya selama di Arab itu jarang menemukan nama Ayub, itu jarang. Karena memang takut mbok diwai penyakit sing medeni iku. Sing kota paulan ya asma-asma Nabi sing luar biasa. Nanten. Sulaiman orang mangkat ya? Sulaiman diselir kok kuliah. Oh iya miki izin ya. Jalan ini pun dalu setengah 12. Alhamdulillah. Walaupun seketik, sing penting kita bisa terkempal, ngopi sarang, ngolah pikir. Mudah-mudahan sakit istiqomah. Amin. Karena al-istiqomah itu khairun min al-fikr. Mudah-mudahan kita sedaya mendapatkan hidayah, mendapatkan rahmah, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma Amin ya rabbal alamin. amin ya rabbal alamin. Berikut teman-teman grup kopi yang belum bisa hadir juga. Allahumma Amin. Untuk ayat selanjutnya, alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa al-ayat. Sadaqallahul azim.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lanakunanna minal khasirin. Lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana khatayana. Allahumma ighfir lana khatayana kullaha. Allahumma ighfir lana warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir wa liman ahbabta wa liman ahsana alaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات اقضي حاجاتنا جميعا يا رب يا الله. استجب دعاء جميعا يا الله وتطهرنا بها من جميع العسل والسيئة وتقبل بحجك على الدرجة وتبدلنا بها أوصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وما هو اللهم احسن من جهد البلاء ودرك السفار وشدة العتاب برحمتك يا ارحم الراحمين يا الله برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم امين. اللهم هون عنا في شكرك امين ونجاة من النار والعفو عند الحساب امين. اللهم ربنا هب لنا ذرية صالحين يا الله. اللهم افتح علينا آمين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربك برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم برحمتك يا آمين يا الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أبرار سبحان ربك رب العزة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة
Ya Rabbi